Halo, teman followers channel Justin Wun, salam jumpa lagi dan selamat datang bagi Anda yang baru menemukan channel saya ini. Para followers, masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikat bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama dan kepercayaan, ras maupun antar golongan. Para followers, kali ini saya akan membahas beberapa tradisi unik yang ada di Pulau Timor dan tradisi-tradisi ini, belum tentu akan Anda temui di daerah lain. Mari kita lihat bersama, tradisi-tradisi apa saja. Satu, makan sirih pinang. Warisan budaya masyarakat Pulau Timor sangat banyak. Salah satu warisan budaya yang hingga kini masih dipertahankan yaitu tradisi makan sirih pinang. Tradisi ini dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan seperti pinang, sirih, daun sirih dan kapur. Jangan kaget, ketika Anda bepergian ke Pulau Timor, akan Anda jumpai masyarakat dari anak-anak sampai dewasa, mulutnya merah karena makan sirih pinang. Kebiasaan bersirih ini telah berlangsung lama. Diperkirakan lebih dari 3.000 tahun yang lampau atau pada zaman Neolitik hingga saat ini. Ada juga catatan para musafir Tiongkok yang mengungkapkan bahwa sirih dan pinang sudah dikonsumsi sejak 2 abad sebelum Masehi. Sirih pinang telah menjadi suatu simbol masyarakat adat Pulau Timor. Ketika bertamu di rumah-rumah atau berjumpa dengan siapa saja, yang disuguhkan pertama adalah sirih dan pinang. Sirih pinang menjadi tata pergaulan dan tata nilai kemasyarakatan. Saat upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, sirih dan pinang menjadi simbol tertinggi penghargaan pada tamu yang hadir. Bahkan di suku Amarasi, pinang menjadi salah satu belis ketika hendak menikah. Namun pinang untuk belis ini adalah pinang khusus yang disebut pinang bonak. Pinang bonak merupakan jenis pinang yang ukuran buahnya agak besar dan lebih bulat. Setelah ditelusuri makan sirih pinang bukan hanya satu-satunya tradisi yang ada di Pulau Timor, di beberapa daerah di Indonesia juga melaksanakan tradisi makan sirih pinang. Namun yang membuat tradisi ini menjadi unik dan sulit ditemukan karena makan sirih pinang bagi masyarakat Timor sama halnya dengan sarapan pagi, merokok, minum teh dan kopi. Awalnya makan sirih pinang hanya sebagai penyedap di mulut, tetapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang menimbulkan kesenangan dan terasa nikmat sehingga sulit dilepaskan. Dua, makan baru atau menahat feu. Mendengar nama menahat feu mungkin bagi kebanyakan orang Indonesia masih terdengar asing. Namun bagi penduduk Pulau Timor bagian barat, nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Menahat feu sendiri diartikan sebagai makanan baru, sebuah ungkapan syukur masyarakat Pulau Timor dalam menyambut masa panen. Yang menjadi unik dari tradisi ini adalah di mana setiap masyarakat dilarang keras memanen hasil panennya ataupun mengkonsumsi hasil panennya jika belum dilaksanakan ritual adat yang satu ini. Alasannya bahwa hasil panen perlu dipersembahkan dahulu kepada para leluhur sebelum dikonsumsi, jika ternyata ada yang melanggar maka hasil panen tahun berikutnya akan rusak atau gagal total. Pada saat ritual ini diadakan, setiap masyarakat akan membawa hasil panennya, dikumpulkan, dimasak dan dikonsumsi bersama oleh semua masyarakat yang ikut dalam ritual tersebut. Dan ritual ini dilaksanakan di setiap rumah adat suku Timor. 3. Makan bersama leluhur. Tradisi yang satu ini merupakan tradisi yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Pulau Timor pada umumnya. Tradisi ini biasa diawali dengan ritual adat tertentu, dan kebanyakan diadakan di tempat-tempat yang diyakini sebagai tempat bersamayamnya para leluhur atau tempat yang diyakini sebagai tempat keramat setiap suku di Pulau Timor. Ritual ini dibuat tidak main-main,
Tentunya melewati berbagai persiapan khusus, baik dari persiapan hewan ternak untuk disembelih, sampai dengan persiapan tempat dan lokasi ritual adat tersebut. Ritual adat ini biasanya dibuat sebagai ungkapan terima kasih kepada leluhur, atas suatu pencapaian hasil yang didapat dan terkadang dilaksanakan ritual ini apabila ada sesuatu hal penting yang akan dilaksanakan, maka berdasarkan keyakinan perlu disampaikan kepada para leluhur yang sudah mendahului kita. Demikian, dapat disimpulkan bahwa ritual makan adat bersama leluhur memiliki nilai magik, sosial dan religi. Folmako. Folmako, putar mangkuk, pada umumnya dilaksanakan untuk acara-acara khusus misalnya syukuran setelah kematian. Biasanya acara ini dilaksanakan 40 hari setelah kematian. Mengapa disebut folmako? Karena nasi yang disajikan akan diputar di atas piring dengan mangkuk, sehingga bentuknya bulat menyerupai mangkuk. Sedangkan untuk ruangan atau tempat makan, dibuatkan dalam bentuk bale-bale panjang dari bambu dan dilengkapi dengan bangku panjang, sepanjang bale-bale yang telah disiapkan sebagai tempat duduk bagi undangan yang akan makan adat atau folmako. Dalam acara makan adat ini, setiap undangan memiliki porsi yang sama, baik orang tua, remaja dan anak-anak, bahkan yang masih dalam kandungan pun akan mendapatkan porsi yang sama. Nasi akan diputar dengan mangkok atau folmako pada piring yang sudah disiapkan, lalu daging diisi pada mangkok yang sudah disiapkan dan setiap orang yang makan berhak satu piring nasi dan satu piring daging yang sudah diputar dalam ukuran jumbo. Setiap orang wajib menghabiskan jatahnya masing-masing. Apabila tidak habis, wajib dibawa pulang sebagai bekal untuk keluarga di rumah. 5. Helas Keta. Hela Keta adalah sebutan bahasa Dawan Timor yang bermakna buka jalan. Hela Keta merupakan tradisi adat istiadat orang Timor di wilayah administratif Kabupaten Timor Tengah Utara, TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Hela Keta sering diartikan oleh tua-tua adat sebagai simbol yang memiliki makna yang besar. Makna yang penting itu, sebagai lambang perkenalan dari hati ke hati. Tradisi adat yang turun-temurun dihelat dengan maksud untuk menyatukan dua insan, laki dan perempuan, untuk melangkah ke jenjang selanjutnya. Salah satu praktek atau ritual adat dalam tradisi suku Atoin Meto atau Dawan yang menjadi perbincangan saat ini adalah ritual adat Hel Keta, yaitu suatu ritual adat yang dilakukan di antara dua suku Atoin Meto, Dawan, dengan suku lain misalnya Tetun, Mare atau Kemak di Timor yang menurut tutur adat pernah terjadi perang suku di antara kedua suku tersebut. Bila terjadi perkawinan di antara kedua suku yang pernah terjadi perang sehingga ada permusuhan, maka harus dilakukan Hel Keta terlebih dahulu sebelum kedua mempelai melangsungkan pernikahannya. Praktek atau ritual adat ini biasanya dilakukan di tempat pertemuan kedua suku yaitu di kali atau sungai yang ada airnya, supaya setelah pelaksanaan ritual adat, terjadi pelepasan kutukan yang disimbolkan dengan lidi atau keta, dilepas ke air yang tujuannya untuk meluruskan kembali atau menyambung kembali persahabatan kedua suku karena persahabatan itu pernah terputus akibat perang. Air mengalir membawa semua sumpah atau kutukan yang pernah ada. Dan dengan demikian kedua suku membangun kembali persahabatannya sehingga tidak ada lagi permusuhan. 6. Ut-asu atau pemotongan kepala anjing. Upacara ut-asu sudah dilakukan oleh nenek moyang sejak dahulu, hingga pada saat ini masyarakat Timor masih percaya akan tradisi tersebut. Tradisi Maet Bes ini dilaksanakan untuk orang-orang yang meninggal dengan tidak wajar atau tidak normal atau dalam istilah Atoni Pahmeto, orang Dawan, disebut Maet Maus atau Maet Fui, mati secara panas atau mati secara liar. Pelaksanaan upacara ini masyarakat Nunmafo menggunakan anjing sebagai hewan kurban karena nenek moyang masyarakat desa Nunmafo dianggap sebagai pendatang liar. Fui, artinya berjalan tanpa tujuan yang jelas, tidak tahu mau makan apa dan minum apa. Pada saat mereka haus dipotonglah sebatang pohon yang mengandung air untuk diminum. Kayu itu dinamakan bofna. Sebagai sebuah upacara adat proses pelaksanaan ut-asu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat. Proses pelaksanaan upacara ut-asu terdiri dari beberapa tahapan yaitu tol tabua, musyawarah bersama,
Taim Sanat, Otenaus, Taim Meo, pencarian pahlawan, dan Ut Asu, potong anjing. Sebagai suatu tradisi Maet Bes oleh masyarakat Insana. 2. Tradisi Ut Asu memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara tersebut, yaitu nilai religius magis, nilai simbolis dan nilai historis. Dengan memperhatikan semua nilai yang ada, maka upacara Ut Asu harus dilaksanakan sesuai dengan etika adat yang telah ditetapkan sehingga jiwa orang yang meninggal secara tidak normal diselamatkan dan tidak mengganggu orang lain yang masih hidup. Dalam upacara adat ini, pedang yang siapkan dan orang yang akan melaksanakan pemotongan kepala anjing tersebut, tentunya bukanlah pedang dan orang sembarangan. Pedang yang digunakan merupakan pedang yang diambil dari rumah adat, dan orangnya merupakan orang yang ditunjuk khusus oleh tokoh adat. Sebab dalam pemotongan kepala anjing tersebut, tidak boleh dilakukan lebih dari sekali tebasan. 7. Sunat kampung. Bila tiba musim sunat, si calon tersunat bersama seorang pendamping akan menghubungi ahelit, juru sunat, lalu menyepakati waktu dan tempat. Biasanya dipilih kebun yang belum dipanen hasilnya dan jauh dari perkampungan. Lalu mereka menghilang untuk beberapa waktu. Perangkat seorang juru sunat terdiri atas pisau khusus, seutas tali dari anyaman benang, dan setengah butir tempurung kelapa yang dasarnya berlubang. Di tepi sebuah kolam, juru sunat memulai keterampilannya. Klien atau calon tersunat disuruh membuat lubang dan mengumpulkan setumpuk batu kerikil. Selanjutnya, juru sunat menarik salah satu bagian dari kulit luar penis pasien, dan mengikatnya kuat-kuat dengan tali, bagai membentuk kain jumputan, yang kemudian disembulkan dari lubang tempurung. Itulah batas pengaman. Si pendamping sengaja mengalihkan perhatian pasien, lalu pada saat bersamaan pisau ditebaskan. Darah ditampung di dalam lubang yang tadi dibuat oleh klien, sambil ia disuruh mengingat dengan wanita mana saja ia pernah memadu kasih. Satu teringat, maka dimasukkanlah satu kerikil ke dalam lubang sebagai lambang wanita pertama. Lalu batu kedua untuk wanita kedua, dan seterusnya, hingga batu terakhir untuk wanita terakhir. Ada kepercayaan, untuk hal ini klien dilarang berbohong atau memanipulasi data. Jika itu dilakukan, darah dari lukanya akan mengalir terus tanpa henti hingga ia mati kehabisan darah. Dalam kondisi normal, apalagi jika tidak ada manipulasi, darah akan segera berhenti menetes. Si tersunat lantas direndam di dalam kolam agar lukanya menjadi layu. Selanjutnya, luka diolesi getah dari pohon khusus dan dibalut. Yang menjadi unik, proses sunatan ini tanpa melalui proses pembiusan terlebih dahulu. Sifon. Tradisi satu ini, ada hubungannya dengan tradisi sunat kampung, sebab sifon adalah ritual yang mengharuskan seorang pria dewasa melakukan hubungan seks setelah disunat. Masyarakat di sini percaya bahwa masa panen adalah saat yang tepat bagi para laki-laki yang sudah dewasa untuk melakukan ritual tersebut. Dan sifon juga merupakan ritual terakhir atau ritual puncak dari proses sunat kampung. Entah dari mana mereka mendatangkan para perempuan yang akan diajak berhubungan badan tersebut. Konon karena sulitnya mencari perempuan maka mereka memilih perempuan yang ada di lokalisasi. Sebenarnya sifon dianggap tidak sopan karena melanggar etika dan moral, namun masyarakat setempat berkeyakinan ritual ini harus dilestarikan. Konon menurut keyakinan mereka, jika pemuda tidak mau melakukan ritual ini, setelah disunat dia tidak akan bisa melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Atau bisa dibilang akan impoten seumur hidup. Kira-kira apa ya hubungan medisnya? Oke. Para followers, inilah tradisi-tradisi unik yang ada di Pulau Timor, khususnya bagian barat. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi dengan saya Justin Woon di lain waktu dan dengan kesempatan berbeda.